Wallahi. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tanbih yanbaghi liman ya'lam min nafsihi anna 'alayhi lin-nasi huquqan fil mali wal 'arad. Wa ta'azzara ridahum an yaqra' ma' hudur surat al-ikhlas isnata asharata marrah wal mu'awwidhatain kulla lailah wa yuhdi thawabahun fi sahaifi ulaikan nas. Ini satu peringatan ya, dianjurkan untuk orang yang mengetahui bahwa dia mempunyai hak, ya, ada hak orang kepada dia, harta atau arad. Arad bagi minal amwal sini wala minal ird. Minal ird. Nah, harta atau harga diri. Ya. Jadi kalau kita ada kewajiban yang kita rasanya lemah melaksanakan kepada orang ini boleh istri, orang ini boleh anak, orang ini boleh anak buah yang bekerja dengan kita, orang ini boleh saudara, tetangga yang kita punya kewajiban karena harta kita mungkin punya hutang belum bisa kebayar misalnya, atau sepatutnya saudara kita perlu kita menolong tapi nggak nolong, itu kan kewajiban yang ada di pundak kita, hak mereka bagi kita itu, tapi kita rasanya tidak dapat melakukan dan kita kesulitan untuk membuat mereka suka, puas, nerima kita karena kita nggak bisa melaksanakan hak. Coba agar kita tidak berdosa karena kita tidak dapat melaksanakan kewajiban, semoga Allah menggantinya dengan apa? Dengan mengirimkan doa untuk mereka. Kita romannya bini nggak bisa ngebeliin emas 3 kilo misalnya, bacain Fatihah buat bini, bukan mati, bisa Fatihah supaya mati kali ya. Ya, supaya Allah ngampunin. Karena kalau bini kepengen, apalagi udah sampai ngomong mah, kita sampai nggak bisa, dosa Pak. Makanya supaya jangan sampai ngomong, kalau ngomong lem gitu langsung. Dosa. Ada hak yang ada di pundak kita, itu kewajiban kita. Maka bacakan ma'hudur suratul ikhlas 12 kali dan mu'awwidzatain setiap malam. Kirimkan pahalanya untuk memenuhi buku kitab mereka. Artinya pahalanya masukin ke buku catatan orang-orang itu. Umumkan ini, nas umum siapa saja. Mungkin siapa tahu bos punya anak buah belum digaji. Ya. Mungkin di sini ada pimpinan yayasan, pimpinan kepala sekolah. Ya. Maka hadiahkan. Tapi tetap pikirin Pak, waduh hadiahin udah jangan kau pikirin, tetap pikirin itu. Ini mah kita kepada Allah. Bagaimana wa kaifiyatul ihda an yaqula Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammad wa alihi. Ini tawassulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa athibni ala ma qara'tu. Waj'alhu fi sahaifi man lahu alayya tabi'ah min ibadik. Berikan aku pahala terhadap apa yang aku baca. Jadikan pahala itu masukin ke dalam buku orang yang ada tanggung jawab di atasku dari hamba-hambamu. Apalagi sampai istrinya 4. Nggak dilongok-longok lagi karena lockdown. Itu udah baca ayat sudah Fatihah. Hasan ba'id min az-zawja yasir kasan naqra'ul. Ya. Apa tabi'ah min ibadik min malin wa irik? Nama baiknya
Bini ditinggal kan, waduh kata orang bagaimana itu, malu kan. Wa min adabihim idza arada ahaduhum an yatadayana, yani at-tadayun, atau idza arada ahaduhum at-tadayun, yani badal an yatadayan, at-tadayun an yatawajjaha biqalbihi ila Allah. Kalau ada orang yang mau datang kepada kita minjem duit, terus hati kita bawa menghadap kepada Allah dan berdoa, Allahumma alaika tadayun, ya Allah ini utangnya saya limpahkan kepada Engkau ya, gitu. Terus fakhudh biyadi shadaqatan min shadaqatika alai, tolong nanti bayarin sama Engkau. Romannya mah yang datang orang kuat bayar ini gitu. Ya, artinya ya Allah itu orang perlu banget sama saya. Ini terjemahan bebasnya. Dia sampai minjem sama saya, romannya mah bayarnya mah tahu dah. Saya mohon ini utangnya saya bebankan alaik, at-tadayun alaik. Oleh karena itu fakhudh biyadi shadaqatan min shadaqati alaik. Ya. Bawa saya kepada satu sedekah-sedekahmu untukku. Artinya cepetinlah dia bayar utang sama saya, gitu. Karena orang jika sesama salikin itu kalau minjem duit Pak nggak boleh ditanya buat apa, nggak boleh adanya. Lah bukan buat kawin lagi, ilah tadi berapa duit sih? Ya. Bagian buat apa Gen? Ini mau nyembir ya Bang, buat apa lu? Malu Pak. Iya kalau buat kawin lagi malu kan bilangnya. Ya artinya buat bayar utang malu kan. Maka jangan bikin haraj, jangan bikin nggak enak dan malu. Bahkan romannya apabila mukanya kelihatan udah melas-melas jangan sampai ngomong Pak. Ya tapi jangan ditebak juga kalau nggak punya duit ya, minjem duit jangan. Lah itu sama juga malu, nama malu juga. Langsung selipin, saya suka ngelihat video pendek orang Cina. Ya, orang di toko demenannya belanja pacarnya lagi nyatin dompet aja, waduh nggak cukup. Diambil sama orang baik dimasukin duit. Itu supi tuh Pak tuh. Lah pergi dia. Ini mah sebut-sebut nih ngasih. Sesama salikin begitu. Beli kitab Al-Ukhuwah Al-Islamiyah, baca hadis-hadis atau asar daripada salaf, bagaimana mereka menjalin ukhuwah dalam urusan mal, dalam urusan ird. Wa min adabihim mahabbatuhum li'itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-itrah hiya al-asad. Amma al wal ahl, ya, itu maknanya umum, kerabat, saudara, anak, ya. Tapi kalau al-itr wal asl, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain wa Sayyidatuna Fatimah wa Sayyidina Ali. Itu yang perlu kita pahami ketika ada Nabi menyuruh cinta kepada Ahlul Bait adalah maksudnya kepada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Ja'far. Adapun kemudian kepada keturunannya ada min awatifina sahih kal muslim yuhibbu jaddahu sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan termasuk ke dalam perintah ini. Kita setiap salat baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali man wa ala ali sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Al-Hasan. Bukan berarti semua ahli bait. Karena disebut kemudian wa ala ali wa ashabihi, sahabatnya, keluarga yang pada saat dengan Nabi dan sahabatnya.
itu selawat diberikan kepada itu. Karena itu petunjuk agama. Diilangin al dan sahabat, hilang agama. Syiah terlalu mengagung-agungkan Ahlul Bait dan membenci sahabat, rusak. Sebaliknya apalagi tidak boleh. Wah, nggak ada Ahlul Bait sahabat, itu pun bego. Ya. Namun mereka yang mempunyai nasab kepada Ahlul Bait, semoga mereka mestinya mohon kepada Allah agar mereka dapat mengikuti Ahlul Bait itu, sehingga mereka yang Ahlul Bait bisa masuk kepada selawat yang dibaca oleh umat Islam hatta di dalam salat. Jika tidak. Ini yang satu pemahaman dulu yang perlu diluruskan. Adapun kita disuruh menghormati Ahlul Bait itu adalah awatif yang sehat. Contoh, kita punya guru, ilok nggak menghormatin anak guru, berarti kan ini ada masalah emosinya nggak benar. Dan kita nggak akan menyamakan anaknya dengan guru kita, nggak mungkin. Itu juga bego. Itu maaf, ya, tanda kutip begonya. Ntar kalau dulu dikatain ngikut Rocky Gerung lagi ya. Ya. Artinya orang yang sehat emosionalnya, ketika dia punya guru maka anaknya, istrinya akan dihormati. Itu sehat emosionalnya. Ente demen sama perempuan, suka nggak sama anak sama adiknya? Kalau nggak suka, rusak nggak emosionalnya itu? Kayak begitu. Lah demen sama emponya sama adiknya, emangnya mau dipeluk adiknya? Lah kagak. Yang mau diambil cintanya adiknya bukan emponya. Cuman karena dia sehat, bukan hanya akalnya tetapi emosionalnya, maka adiknya juga, bahkan adiknya udah kayak emponya baik. Gitu. Kita cinta ini kepada semua orang karena ini adalah suratul haq, ciptaan Allah. Cintanya kepada Allah. Adab ini, kesehatan akal dan emosional ini sebetulnya. Dan agama untuk mempunyai adab ini bukan kepada Ahlul Bait, kepada semua orang. Kalau kepada Ahlul Bait dihormatin, yang lain enggak, tidak. Namun karena orang yang cinta banget kepada Nabi, emosinya sehat banget, sehingga dia mengedepankan Ahlul Bait. Tapi tidak buta, ada syariat. Yang goblok-goblok, yang toblok-toblok, yang tamak-tamak, yang maasi-maasi. Seperti kita diajarkan untuk tidak mengetahui urusan setiap orang, apalagi ini ada masalah emosional yang tinggi, tetap dihormati. Ini adab umum, cuman disebut Ahlul Bait karena ada masalah emosional yang tinggi. Ini perlu diluruskan. Dan mestinya Ahlul Bait melihat buku-buku tentang menghormati, jangan gede kepala. Ketika orang gak menghormati, dia menghina, salah. Ahlul Bait punya adab bagaimana kepada orang lain, lebih tinggi mestinya. Ada bukunya. Sampai mereka takut tidak beradab kepada umat Nabi, karena Nabi lebih memikirkan umatnya daripada keluarganya. Bahkan keluarganya mesti masuk kepada umatnya. Mereka banyak yang menyembunyikan untuk tidak diketahui Ahlul Bait, takut tidak menjaga adab itu. Bukan jeraga-jeragan sebagai Ahlul Bait. Ada jahil. Ya. Nah ini sebelum kita membaca adab ini, kita mesti mempunyai faham yang sahih terhadap ya, bagaimana tentang memuliakan, menghormati, mengutamakan, mengedepankan kepada Ahlul Bait. Walau kanu ala ghairi qadamil istiqamah.
Meskipun mereka bukan orang yang istiqomah banget. Artinya bukan orang yang soleh katakan. Tetap kita mesti mencintai itrah. Li'annahum juz'un minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini hada laisa min babil aqidah lakin min babil awatif sahihah. Kal muslim yuhibbu nabiyah. Walil juz'i fil mawaddati wal ijlal wat tawqir nahwa malil kul. Ya. Dalam cinta dan menghormati dan tawqir kepada juz' itu sama seperti kepada kul, seperti kepada Nabi. Tadi kenapa menghormatin? Nah makanya orang menghormatin Ahlul Bait sebesar apa? Sebesar cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi yang hatta akhlak kepada Ahlul Bait adalah akhlak Rasulullah SAW. Sama di depan hukum syariah dan haqiqah. Ya. Maka bahkan di dalam keterangan bahwa hadis yang menyebut kata itrah itu kebanyakan rawinya daripada Syiah. Adapun ahli sunnah yang ada di riwayat mereka adalah Ahlul Bait. Gitu. Namun itrah bermakna asal. Baik. Wa qad qala ba'dul ulama min huquqish syurafa alaina, hak seorang syarif sayyid keturunan Nabi kepada kita, kewajiban kita kepada mereka. Wa in ba'udu fin nasab an nu'thira ridahum ala ahwa'ina wa syahwatina. Ya meskipun mereka jauh dan nasabnya artinya keturunannya udah yang keberapa, tapi tetap kita mesti mengutamakan ya, menghormati mereka agar mereka suka ya, daripada keinginan dan syahwat kita. Wa nu'azzimuhum wa nuwaqqiruhum, menghormatinya. Wala najlis ala saririn wa hum alal ard. Tidak duduk di tempat tinggi, Ahlul Bait di bawah. Coba ya, kisah di zaman Nabi Sidna Abbas dengan Sidna Zaid ketika datang kena Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah ulama ya, ahli ilmu. Begitu datang naik kuda ya, maka Sidna Abbas disini, maka Sidna Abbas terus, kalau kata kita kalau mobil terus buru-buru ngebukain pintunya ya, namun Sidna Zaid buru-buru mendahuluinya untuk tidak mau, dan kemudian mengambil tangannya Sidna Abbas untuk dicium ya. Kenapa? Karena Ahlul Bait. Kenapa Sidna Abbas menghormati? Karena ilmu. Dan ketika dicium ditariklah tangannya ya, dan kedua-duanya saling menghormati. Itulah adab ya. Orang ahli ilmu akan menghormati, wah itu Ahlul Bait, maka dihormati. Tapi dia bodoh, hormati ilmu, itu kewajiban dia ya. Tentang Ahlul Bait ada ulama cium tangan, dia bodoh ya, malah itu ya. Sama dengan kehidupan manusia secara umum, yang dipikirin adalah kewajiban orang kepada kita, bukan kewajiban kita kepada orang. Di dalam tasawuf kita selalu diajarkan untuk memikirkan kewajiban kita aja kepada orang. Adapun hak kita yang tidak dipenuhi oleh orang, bodoh amat. Enggak ditanya, yang ditanya lu, bukan gua. Selesai. Ngapain mikirin yang kita kagak ada faedahnya apa-apa? Mikirin, semua manusia mikirin itu saja. Ngapa itu orangnya? Ngapa lu?
li sarayani lahmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa damihi fihim. Karena darah daging Rasulullah mengalir kepada mereka. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul min haqqi syurafa alaina an nufdihim bi arwahina. Kita boleh mengorbankan nyawa kita untuk kepentingan mereka. Wa an nastani al-aidi ma'ahum. Dan mana an nastani al-aidi? مثل يعني ما يخالف في أمر ما يخالف كناية سيدي. كناية نعم. نعم. أن نستني الأيدي. أيوة نعم سيدي. Kita menolong mereka, artinya kita selalu berdiri bersama mereka. Limakanihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka punya tempat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adab alla yatazawaja ahaduna syarifatan. Minal adab laisa minas syariah. Ya, merupakan adab, tidak boleh orang kita kawin sama syarifah illa hadza fi istisna yani illa in arafa min nafsihi annahu yakunu tahta hukmiha wa isyaratiha. Kalau syarifahnya pengen mah boleh. Fi tariq ya di sini. Kalau dia nyengseng mah boleh. Wa yuqaddimu laha na'laha. Ini bentuk penghormatannya. Ya. Sendalnya aja hormatin. Wa yaqumu laha idza waradat alaihi. Berdiri kalau bangun. Wala yaqtaru 'alaiha fil ma'isha, jangan pelit. Illa in ikhtarat dzalik, kecuali memang ya syarifahnya itu memilih seperti itu. Ya. Tetapi Sidna Al-Imam Ibn Arabi di dalam kitab Al-Wasiyah, beliau mengatakan ya, yajuz an yatazawwaj syarifan li musa'adatihi wa limusa'adatiha wa ihtiramiha fi ma'ishatiha wa diniha. Fi ikhtilaf ya sini. Menatamassak bi qaul sidi Ibn Arabi ya sini. Kata Imam Ibnu Arabi dalam kitab Al-Wasiyah, boleh jika kita yakin dapat membahagiakan dia di dunia ini dan sampai akhirat. Ya. Kalau nggak yakin, lepas. Ya. Sebetulnya ini adab-adab umum. Nabi bersabda begini, man adza mu'minan faqad azani wa man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti seorang mukmin, kata Nabi, sama dengan menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, berarti menyakiti Allah. Wa man azallah, barang siapa yang mengasihi Allah, maka Allah lah yang akan menghajarnya di akhirat nanti. Sama, kullu ada. Tetapi ada awatif tadi yang sahih salimah. Limadha nuhibbuhum? Li'annana nuhibbu jaddah sallallahu alaihi wasallam. Bas. Dan itu hanya ada pada orang yang punya akhlak dan adab itu terpelihara. Ya. Kalau enggak, ya orang sama bapak, sama ibu, sama guru nggak ada adabnya, ngomong ini, ya. Ya tiba-tiba orang sama ibunya nggak ada adab, sama bapaknya nggak ada, sama gurunya nggak ada adab, ya. Tiba-tiba ngomong ahlul bait ada adab. Ini agama nggak boleh dilaksanakan separuh-separuh. Adab adalah adab, semua. Wa min adabihim la yaghfuluna an ziyarati ahlil bait. Jangan sampai lupa untuk ziarah kepada ahlil bait.
Wa qad sahhaha ahlul kashaf anna Sayyidatah Zainab radhiyallahu anha ibnatul Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hiya al-madfunah biqanatiris siba' bila syak. Wa anna ukhtaha as-Sayyidah Raqiyah radhiyallahu anha bil mashhadil qarib min daril khalifati amiril mu'minin bil qurbi min Jami' Ibn Tulun yang di Mesir. Ini Sayyidah Zainab dipendam di apa namanya? Qanatir Siba' ini. Mantiqana di Qanatir ya. Sekarang disebut nama kampungnya Sayyidah Zainab di Mesir. Karena ketika peristiwa Karbala, Sayyidah Zainab inilah satu-satunya yang selamat di antara yang selamat ketika Sayyidina Al-Husain dipenggal di Karbala membawa seluruh ahli bait. Termasuk di situ Sayyidatuna Zainab. Kemudian dari Karbala itu lari jauh itu ke Mesir. Karbala itu di Irak. Ya, jalan ke Mesir itu menghindari pembunuhan dari tentara Zaid. Ya, tetapi sebetulnya pembunuhnya adalah orang Yahudi. Ya, bukan atas perintah Amirul Mukminin. Ya, tapi Amirul Mukminin dipitnah karena mendengar bahwa ada yang membelot dari khalifah sebagai pembangkang. Jadi pembangkang dihukum. Itu hanya laporan dusta. Panjang ceritanya kalau kita lihat itu yang ingin dijelaskan bahwa Imam Sya'rani mengatakan menurut pengetahuan beliau, artinya menurut orang yang kasyaf, bahwa Sayyidah Zainab dikubur di satu tempat. Ya, itu yang jelas. Dan saudaranya Sayyidah Raqiyah fil mashadil qarib min daril khalifah fil qurbi min Jami' Ibn Tulun. Itu kalau kita ke Mesir itu sekarang udah jadi pelataran kuburan. Itu ada sebuah masjid Ibn Tulun. Ya. Seorang Ibn Tulun ini adalah bekas seorang penguasa di Mesir dulu, membangun masjid, kemudian diberikan masjid nama Ibn Tulun. Nah, maka yang sah Sayyidah Raqiyah di situ dikuburnya. Wa ma'aha jama'atun ahli bait. Di sampingnya banyak ahli bait dikubur di situ. Wa anna Sayyidatah Sukainah radhiyallahu anha ibnata Sayyid Al-Husain radhiyallahu anhu fi zawiyatil lati inda dar. Ada di situ sudut ya, di sisi ad-dar. Qariban min mashhad ammatiha min daril khilafah, di tempat khilafah. Ya. Artinya di istana, maksudnya daril khilafah itu Ibnu Tulun punya tempat. Wa anna Sayyidatah Nafisah radhiyallahu anha fi hadzal makan bila syak. Persis Sayyidah Nafisah pun berada di situ. Ya, bahkan ada masjidnya Sayyidah Nafisah karena beliau seorang abidah, ya, seorang arifah. Ya, bahkan ketika Imam Syafi'i wafat itu, Sayyidah Nafisah itu ya, menyetok jenazahnya dan minta dia menyolatkannya sendiri, disolatkan sendiri. Setelah itu diangkat mau dikena Imam Syafi'i disolatinya di masjid di Jami' Amr bin As, di masjid itu. Jalan mungkin dalam jarak 3-4 kilo itu jenazah itu dibawa melewati masjid Sayyidatuna Nafisah, di stop oleh beliau, kemudian sholat di situ, baru dibawa lagi oleh orang banyak. Ya, Imam Syafi'i dikubur di masjidnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i salah satu murid daripada Sayyidah Nafisah, dan Sayyidah Nafisah ini murid kepada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu.
Dan ketika itu Sayyidatuna Nafisah mengatakan, saksikanlah bahwa Al-Imam Syafi'i ini adalah orang yang sebaik-baiknya wudu. Orang yang paling baik wudunya itu Imam Syafi'i, dikatakan begitu. Itu sebab ada qasidah tentang wudu ya, bil ma'il haqiqah. Ya, orang sufi mengubah itu adalah pujian wudu yang terbaik. Maksudnya ya tazkiyatun nufus, ya, mensucikan diri. Wa anna sayyidata Aisyah ibnatul Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhuma fil masjidil ladzi lahul manaratul qasirah ala yasar man yuridul khuruj minar rumailah ila babil qurafa. Wa anna ra'sa Sayyidil Husain radhiyallahu anhu fil qabril ma'ruf bil mashhad qariban min Khanil Khalili bila syak. Di depan Al-Azhar ada masjid, di situ diletakkan ya, kepala Sayyidina Husain yang dibawa dari Irak, itu dibawa ke Mesir, diselamatkan di situ karena orang Mesir dikenal sebagai orang yang mencintai Ahlul Bait. Ya, semua Ahlul Bait yang dikejar, yang dibunuh di Karbala lari ke Mesir dan dilindungi oleh orang Mesir. Ya, termasuk cucunya Sayyidina Husain, Sayyidatuna Nafisah itu nggak bisa pulang. Dia lewat ke Mesir udah nggak bisa pulang lagi karena dia seorang ulama, dia disuruh mengajar. Di situ sudah ada Imam Syafi'i ketika itu, dan Imam Syafi'i pun mengaji, duduk di majlis Sayyidatuna Nafisah. Wada'aha Tala' ibn Zariyah naib Misr fi hadzal mawdi' fi kais akhdar min haririn akhdar ala kursiyin min khashabil abanus. Jadi siapa yang meletakkan adalah seorang naib, seorang wali dari gubernur lah katakan di Mesir itu, Tala' ibn Zariyah, yang ada di tempat itu. Kepala itu dimasukkan dalam kantong hijau yang terbuat dari sutra hijau juga. Ya, kemudian ditaruh di atas kursi, kursinya terbuat dari kayu abanus. Kayu abanus itu kayu di Mesir itu banyak dijual tongkat-tongkat dari abanus. Saya suka bawa tongkat itu hampir semuanya kayu abanus. Ya. Enteng tapi kuat. Ya. Wa farshin tahtahal misku wattib, lalu ada dibungkus ya, ada gelarannya, di bawahnya ada minyak harum. Wa masyama'aha huwa wa askaruhu lamma ja'at min biladil ajam khufatan. Allah ya. Min nahiyati qatiyatin ila Masr. Ya. Itu ngebawa kepala itu udah enggak pakai sendal lagi, jauh itu. Dari Iran gitu ya. Sampai ke Mesir, dibawa lari ke situ dan disimpan di situ. Wa anna Sayyid Muhammad Al-Anwar ammu Sayyidah Nafisah radhiyallahu anhu fil Mashhadil Qarib min Jami' Ibn Tulun. Semua sekitar kuburan semua itu Ahlul Bait. Maka kami di Mesir kalau lewat Masjid Ibn Tulun itu terus membaca Fatihah untuk mereka semua. Karena kebanyakan yang syahid ya, dalam Karbala Ahlul Bait bahkan terus turun-temurun dikubur di sekitar Ibnu Tulun, masih masuk ke wilayah Pusat Mesir zaman dulu, di zaman sahabat dan tabi'in. Mimma yali Darul Khalifah, samping Darul Khalifah, bizawiyah allati hunak, ada satu sudut ya, yang ada di sana itu. Yanzil ilaiha bidaraj, turun sedikit ke bawah. Wa anna akhahu Sayyid Al-Hasan walidu Sayyidah Nafisah fi turbatil masyhurah qaribah min Jami' Amr bin As.
Adapun Said Hasan orang tua daripada Said Nafisa. Said Hasan bin Ibn al-Husain. Husain punya anak Hasan, Sayyidina Hasan punya anak Husain, gitu saling menamakannya. Ya, kemudian Sayyidina Hasan punya anak Sayyidatuna Nafisa. Ya, Sayyidina Hasan juga dikubur di tanah yang dikenal dekat Amr bin As di situ, di masjid Jami' Amr bin As. Di situ ada kubur anak Sayyidina Amr bin As. Dulu Amr bin As sebagai gubernur Mesir di zaman Sayyidina Umar. Lalu kemudian karena dia merasa anak presiden, anak gubernur, ya, mukulin orang. Orangnya lapor ke Madinah. Kemana? Ke presiden, kepada Sayyidina Umar. Ya. Maka Sayyidina Umarnya ngehukum bapaknya sebagai gubernur. Ada nggak kira-kira kalau kita laporan gubernur, ya, kita laporan ke presiden, gubernurnya ditempeleng, ada nggak kira-kira itu sekarang? Ya, itu terjadi, ya, Sayyidina Umar. Maka kita punya presiden mestinya kayak Sayyidina Umar. Ya. Baik. Wa anna ra'sal imam Zainal Abidin wa anna ra'sa as-Sayyid Zaid bil qubbati allati baina al-athar qariban min majratil qal'ah. Wa anna ra'sa Sayyid Ibrahim ibn Sayyid Zaid fil masjidil kharij min nahiyatil matariyah mimma yalil khanqah wa huwa alladhi ikhtafa min ajlihi al-Imam Malik. Allah. Ya, ini banyak ahli bait, ya, dipenggal kepalanya itu ditaruh di kubah masjid. Jadi dekat Qal'ah di Mesir sana, benteng, di dekat benteng. Bahkan ada di luar benteng itu ada Matoria, ada satu nama kampung Matoria di sana. Ya, mungkin yang di Mesir kebayang tuh di mana tempat-tempat itu. Ya. Dan untuk itulah Imam Malik, ya, bersembunyi demi semua itu. Hadza ma hadarani fi hadzal waqtu minal madfunin fi Masr min ahli bait. Inilah yang hadir ke dalam pikiran saya ini, ya, pada waktu itu yang dipendam dari ahli bait di Mesir. Ya, fa alayka ya akhi bi ziyaratihim wa qaddimha ala ziyarati kulli waliyin fi Masr. Hendaklah ziarah kepada mereka dan dahulukan ziarah kepada ahli bait, ya, daripada semua para wali-wali di Mesir. Ya. Aqsuma alaihil amah, ya, sebaliknya apa yang bagi umum itu. Faqalla antara ahadan minhum ya'tani bi ziyarati ahadin mimman dzukir ka'tinahi bi ziyarati ba'dil majazib wa hadha min jumlatil jahl. Sedikit orang yang mengerti perkara ini, yang memperhatikan, ya, ziarah ini, orang awam, ya, justru banyak ziarahnya kepada wali-wali majdzub. Ini adalah min jumlatil jahl. Ini adalah merupakan satu kebodohan. Coba orang sekarang ziarah nyari wali-wali yang aneh, diziarahi. Padahal ada ulama min ahlil bait, kemudian aulia, ya, majadzib. Kalau majadzib itu ketika hidup hanya minta doanya saja. Ya. Karena dia tidak membawa risalah syariah walal haqiqah, dan tidak ada qudwah. Yang tidak ada kewajiban apa-apa bagi kita. Hanya kita tahu bahwa Allah, ya, memelihara mereka dengan jazab itu mungkin dari berbagai keburukan yang akan menimpanya. Secara umum nih, orang Allah bikin gila, mungkin kalau enggak gila dosa besar apa boleh dilakukan. Gila selamat. Sebelum saya bicara, banyak ahli bait yang majadzib. Ya. Kenapa? Allah memelihara. Kalau enggak, nanti malah melanggar syariah, mendingan gila. Ya. Bukan hanya ahli bait, semua orang. Maka coba lihat orang gila, ada beban agama? Lah kagak. Ente romane kalau udah malas sama agama gila ke? Lah iya. Capek sama zikir, capek sama
ngaji capek, gila udah, beres Pak. Ya udah. Tahu di akhirat orang gila tempatnya di mana? Ya. Jangan di akhirat gila juga nanti sana. Ya, semuanya secara umum apa yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada makhluk ciptaannya bihubbihi wa rahmatih. Itu yang paling penting. Pak, kita kalau bikin sesuatu, kita punya mood nggak, demen nggak sama yang kita bikin? Kita bikin lukisan, kita bikinnya dengan rasa demen Pak, rasa sukacita. Ada orang sambil ngelukis, jelek banget lukisan, ngapain sih? Ada. Enggak. Ngebangun rumah sambil benci sama bangunan yang kita bangun. Enggak, malah Allah bikin makhluk bihubbihi wa rahmati. Hati-hati. Menyakiti makhluk, menyakiti penciptanya. Kafir atau muslim. Terlebih khusus kepada umat Rasulullah SAW. Pak, Nabi itu sayang banget sama kita. Kesinggung, Nabi marah kalau umatnya itu terhina. Tiap hari Nabi memohon ampun untuk umatnya. Kita lagi benci, sesama benci baik. Itu yang gila. Ya. Gila enggak resmi itu. Kalau yang gila jalan resmi udah. Gila yang enggak dibawa ke rumah sakit itu. Ya. Al-majnun yamshi fit turuq, itu bukan fil mustasfa. Ya. Itulah gila yang kata gila kagak. Kalau gila bawa ke rumah sakit. Ini enggak resmi. Ya, seperti itu. Tidak sayang kepada sama umat Nabi. Ya, orang punya ilmu, orang punya amal disebut, kemudian ya, saling ribut. Itu nafs wal hawa. Ya. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.